Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rahim dari MPI A7. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Pemasaran Orientasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen saya, Ibu Neneng Haryani MPDI, dan teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ahmad Abdul Rahim ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Orientasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur-unsur pengelolaan pendidikan Islam. Unsur-unsur peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Pemasaran lembaga pendidikan Islam mutlak diperlukan, karena orang tua tidak pernah tahu tentang perkembangan lembaga pendidikan yang sedang dikelola. Ada beberapa ciri lembaga pendidikan yang dapat dipasarkan, yaitu perlu diterapkan program manajemen peningkatan mutu yang meliputi 4 unsur. 1. School review. 2. Quality assurance. 3. Quality control. 4. Benchmarking. Jadi school review itu adalah proses yang di dalamnya pihak-pihak sekolah bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kebijakan sekolah, program pelaksanaannya, serta mutu lulusannya. 2. Quality assurance merupakan jaminan bahwa proses yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang diterapkan. 3. Quality control. Quality control ini suatu sistem pengendali untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas keluaran yang tidak sesuai dengan standar. Nomor 4, benchmarking merupakan kegiatan untuk menetapkan suatu standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai pada periode tertentu. Jadi gini, keempat ini kriteria di atas harus melekat. Kriteria yang tadi 4 itu harus melekat pada lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, agar bisa berdaya saing dengan lembaga-lembaga lain, dan juga agar menghapus stigma minder pada orang tua untuk menyekolahkan anak yang ke madrasah. Selanjutnya yang B, transformasi pendidikan pada era globalisasi. Dampak globalisasi sebagai akibat dari kemajuan di bidang informasi dan komunikasi sebagaimana disebut di atas terhadap peradaban dunia merujuk kepada suatu pengaruh yang menurun. Kecenderungan seperti itu harus diantisipasi oleh dunia. Pendidikan, jika ingin menempatkan pendidikan pada visinya sebagai agen pembangunan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Amir Faisal harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak sekedar sebagai penerima arus informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal agar dapat mengelola, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi itu, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Problem yang dihadapi manusia di era globalisasi saat ini menghendaki visi dan orientasi pendidikan yang tidak semata-mata menekankan pada pengisian otak, tetapi juga pengisian jiwa. Rencana strategi pendidikan dalam menghadapi era
globalisasi. Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu pertama, paradigma lama memperhatikan upaya pendidikan lebih cenderung pada sentralistik, kebijakan lebih bersifat top down, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial karena pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pandangan ini, pendidikan sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi masa lalu ke paradigma yang berorientasi masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Menuju ke rumusan masalah. Apa saja yang menjadi unsur-unsur peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam? Jadi untuk unsur-unsur peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam itu ada 4. Yang tadi, school review, quality assurance, quality control, benchmarking. Kalau school review itu adalah proses yang di dalamnya pihak-pihak sekolah bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain yang relevan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kebijakan sekolah, program pelaksanaannya, serta mutu lulusannya. Kalau quality assurance ini merupakan jaminan bahwa proses yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. Kalau quality control ini merupakan suatu sistem pengendali untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas keluaran yang tidak sesuai dengan standar. Kalau keempat ini, benchmarking ini merupakan kegiatan untuk menetapkan suatu standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai pada periode tertentu. Selanjutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan transformasi pendidikan pada era globalisasi? Yaitu globalisasi sebagai akibat dari kemajuan di bidang informasi dan komunikasi sebagaimana disebut di atas terhadap peradaban dunia menuju kepada suatu pengaruh yang mendunia. Kecenderungan seperti itu harus diantisipasi oleh pendidikan. Jika ingin mendapatkan pendidikan pada visinya sebagai agen pembangunan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman. Bagaimana rencana pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi? Nomor 3. Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru. Terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu pertama, paradigma lama memperlihatkan upaya pendidikan lebih cenderung pada sentralistik, kebijakan lebih bersifat top down, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial karena pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Jadi untuk nomor 3 ini artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajuan budaya, kemajuan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama,
kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Jadi nomor 3 ini harus mengganti paradigma lama menjadi paradigma baru. Kesimpulan, dunia pendidikan di masa sekarang benar-benar dihadapkan pada tantangan yang berat yang penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait, baik dalam peningkatan kemajuan maupun kualitas. Oleh sebab itu, pengelola harus mampu mengatur dengan baik sehingga bisa mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Paradigma baru pendidikan yang dimaksud adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan iptek sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencairan paradigma baru dalam pendidikan dimulai dari konsep manusia, pandangan terhadap iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan secara utuh. Paradigma baru pendidikan harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin, dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan era globalisasi. Cukup sekian presentasi pada malam hari ini. Saya Ahmad Abdul Rahim. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melihat channel Ahmad Abdul Rahim. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.